Salam, kita mulai pembelajaran kita di awal ajaran semester genap ini, di mana materi yang akan kita pelajari adalah tentang pendidikan menurut Alkitab. Pendidikan menurut Alkitab akan saya sharekan. Pendidikan menurut Alkitab. Ya, pendidikan menurut Alkitab, ulangan 6 ayat 1-5, Matius 4 ayat 23 sampai 25, kisah para rasul itu dasar teologisnya atau dasar Alkitab untuk dipelajari. Nah, pengertian pendidikan. Pendidikan sangat penting, itulah sebabnya pemerintah memberikan semua orang untuk mengenyam pendidikan. Jika generasi penerus bangsa tidak berpendidikan, pastilah anak bangsa akan menjadi bodoh dan negara pun akan hancur. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses yang tanpa akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan pendidikan. Pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu ada di sinagoge. Ya, pendidikan pada dasarnya merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menjunjung tinggi kedewasaan atau kehidupan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam upaya ini tujuan pendidikan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kedewasaan atau tingkat kehidupan. Di dalam kitab hidup ini sendiri dianggap sebagai satu didikan. Amsal 1 ayat 2 sampai dan 7 atau 4 ayat 13. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata musar yang artinya pendidikan bersifat keagamaan dan susila. Pendidikan anak-anak laki-laki Yahudi sudah menjadi tradisi keagamaan Yahudi sejak zaman Musa, ulangan 6 ayat 9, dan terus dikembangkan. Pendidikan adalah bagian yang sangat dihargai di kalangan Yahudi jauh sebelum adanya berbagai ilmu. Pendidikan dalam arti sekolah di dalam Alkitab hanya disebutkan satu kali, kisah 99, yang dalam bahasa Yunani disebut skolil. Yang dimaksudkan dengan sekolah adalah ruangan belajar yang digunakan oleh Paulus, bukan sekolah Yahudi atau sekolah gereja mula-mula. Ya, gereja mula yang didirikan secara khusus. Pada masa Tuhan Yesus, sinagoge adalah salah satu tempat mengajar selain bait Allah untuk tempat mengajar. Nah, di dalam pendidikan orang Yahudi itu dibagi, ya, dalam tradisi Yahudi pendidikan untuk sekolah dasar disebut Bet Sefer atau kitab, sedangkan untuk pendidikan tinggi disebut Bet Madrasah. Rumah penelitian pendidikan Yahudi diatur sebagai berikut. Pada usia 5 tahun pelajar dasar membaca Taurat, usia 6 sampai 11 tahun disebut Bet Mesar, belajar Taurat dan menghafalkan Taurat. Usia 12 sampai 13 tahun disebut mitzvot, wajib mentaati peraturan hukum Yahudi. Usia 13 ditambah 1 hari disebut bat weswat dengan dianggap sebagai anak-anak hukum Taurat. Usia 15 tahun seorang anak belajar hakot atau keputusan rabbinik yang bersifat legal. Usia 2 tahun sudah bekerja, usia 30 tahun masuk masa dewasa penuh. Pada abad pertama Masehi, setiap sinagoge memiliki sekolah dasar Bet Sefer dan sekolah lanjutan sendiri, yaitu Bet Midra. Murid-murid diajar supaya menguasai Taurat dan tradisi lisan. Biasanya pendidikan formal baru berakhir pada usia 20 tahun. Pendidikan di dalam Alkitab mengajarkan bahwa pendidikan setara dengan ibadah. Jadi pendidikan itu setara dengan ibadah yang artinya memang penting sekali.
Ya kalau ibadah, kalau kita nggak ibadah berdosa, berarti kalau nggak belajar ya berdosa kan, karena pendidikan itu setara dengan ibadah. Maka zaman dahulu kala atau zaman Bapak dulu, guru itu sangat dihormatin, ya, sangat dihargain. Moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Jadi moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Keluarga adalah awal dari pendidikan. Pendidikan terhadap anak dilakukan secara teratur. Pendidikan diberikan terbuka terhadap perkembangan dunia luar. Pendidikan adalah saran bagi manusia untuk mengenal Allah yang disembah. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti merupakan pembelajaran yang tidak difokuskan pada doktrin atau paham menurut aliran tertentu, tetapi berpusat pada ajaran Alkitab dalam bermuara pada penanaman karakter yang disesuaikan dengan nilai-nilai Kristiani. Pendidikan karakter Kristiani merupakan pendidikan nilai budi pekerti, moral, pembentukan watak yang didasarkan pada nilai-nilai kekristenan sesuai teladan Yesus Kristus. Pendidikan karakter Kristiani dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang berkarakter baik, dapat memiliki yang benar dari yang salah, melaksanakan kebenaran sepenuh hati, dan merupakan wujud hidup takut akan Allah. Seluruh pembelajaran, mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, dan tindak lanjut merupakan rangkaian panjang yang dilakukan untuk menanamkan pembiasaan melatih dan membentuk karakter yang sesuai nilai-nilai Kristiani, sehingga tidak hanya mengajarkan teori dan konsep, tetapi lebih cenderung kepada sikap dan perilaku generasi. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk apa? Untuk merubah sikap, mendidik, mengajar, perubahan, sehingga mereka lebih, anak itu yang dididik bisa tahu mana yang harus mereka kerjakan ataupun mana yang mereka harus lakukan. Nah, tujuan pendidikan, setiap kegiatan mempunyai tujuan sendiri. Banyak orang beranggap bahwa pendidikan bertujuan semata-mata membuat orang menjadi orang pintar dan berilmu, serta mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa ia telah menerima pendidikan tertentu. Akan tetapi sesungguhnya pendidikan mempunyai lebih mulia. Pendidikan bertujuan membina kalian dan watak manusia serta membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang. Pendidikan membina kalian dan watak manusia agar memiliki keahlian tertentu, dapat mengembangkan potensi dirinya, memiliki watak atau karakter yang luhur, dan mampu membina komunikasi atau hubungan yang baik dengan sesama. Jadi tujuan pendidikan adalah mendidik, bertujuan semata-mata membuat orang menjadi pintar. Jadi bukan itu saja, tetapi lebih condong pada, tapi sesungguhnya pendidikan mempunyai yang lebih mulia. Pendidikan bertujuan membina kalian dan watak manusia serta membebaskan manusia dari ketergantungan. Jadi dididik supaya bebas dari ketergantungan. Ini dulu materi kita, nanti kita lanjutkan lagi. Salam.